Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia. Kita akan bahas soal ekonomi dengan topik booming ekonomi pasca pandemi. Seperti kita ketahui bahwa eh, pandemi corona yang melanda Indonesia membuat perekonomian kita merana. Berbagai sektor harus masuk ke eh, jurang pertumbuhan yang negatif. Begitupun pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga dunia yang diprediksi akan mengalami atau masuk ke lembah resesi. Begitu. Baru saja data yang dirilis eh, oleh Badan Pusat Statistik, begitu. Pertumbuhan ekonomi kita 2,97% di kuartal 1 tahun 2020. Artinya ini memang masih tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tapi karena memang ada pandemi. Berbagai sektor mengalami pelemahan, dan apakah nantinya setelah corona ini selesai, ekonomi kita akan kembali booming, begitu. Lalu sektor-sektor apa saja yang mendapatkan manfaat dari booming ekonomi setelah corona ini, dan kira-kira bagaimana prediksi nantinya ekonomi yang akan melesat begitu di pasca pandemi yang diprediksi oleh Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa bisa jadi ini berakhir pada akhir tahun 2020, tapi juga ada yang bilang jika PSBB benar-benar diterapkan, ini bisa selesai pada bulan Juli 2020 ini. Begitu. Dan nanti saya akan membahasnya dengan Kepala Ekonom Bank Permata, ada Bang Joshua Pardede yang akan join bergabung dengan live Instagram CNN Indonesia pada sore hari ini. Begitu. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya soal bagaimana pengaruhnya nanti corona terhadap ekonomi kita setelah pandemi ini berakhir, bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun di bagian question and answer. Di situ nanti kita akan coba menjawab pertanyaan itu sambil kita ngabuburit, sambil kita sedikit membahas soal ekonomi kita di tengah pandemi corona ini. Langsung saja kalau begitu saya akan mengundang Bang Joshua Pardede untuk bergabung di live Instagram pada sore hari ini. Ya, kita sedang menunggu koneksi. Ya, Bang Joshua, selamat sore. Apa kabar, Ya, Bang? selamat sore Aldi. Baik-baik, sehat. Apa kabar juga? Halo? Baik, baik. Thank you, Bang, Ya, sudah sehat, Bang, sehat. Makasih, Bang Jo, sudah bergabung dengan kita di live Instagram sore hari ini. Begitu. Kalau Bang Joshua sendiri sejauh ini melihat ekonomi kita yang terdampak akibat pandemi corona itu seberapa buruk menurut Bang Joshua? iya, seperti yang tadi Aldi sampaikan juga, BPS baru saja tadi pagi merilis data pertumbuhan ekonomi kita kuartal 1. Dan kalau kita lihat data yang dirilis BPS tersebut, angkanya lebih rendah dari konsensus ekonom ya, dan juga ekspektasi dari pemerintah sebelumnya. Karena pemerintah dan juga Bank Indonesia memperkirakan kuartal 1 ini at least masih bisa tumbuh di atas 4%. Namun pada kenyataannya, realisasi pun data yang dirilis tadi BPS itu hanya tercatat 2,97% ataupun mungkin tidak sampai 3% gitu ya. Sehingga ini mengindikasikan bahwa dampak dari COVID-19 ini ternyata sudah cukup signifikan di kuartal pertama, dan itu pun juga sebenarnya kalau kita lihat dari data-data yang dirilis BPS tadi bahwa sebagian besar komponen dari permintaan ataupun dari sisi produksi itu semuanya mengalami pelemahan. Padahal PSBB baru saja diberlakukan mungkin sebagian besar di daerah di Indonesia itu mungkin relatif mungkin di awal
April ya, baru serentak ya. Jadi artinya kita melihat bahwa di kuartal kedua ini dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian kita akan jauh lebih signifikan lagi, dan lebih kita memperkirakan bahwa perlambatannya akan lebih dalam lagi dibandingkan kuartal pertama. Bang, kalau berbicara soal pertumbuhan ekonomi sendiri, ini kan kita masuknya masih Q1 ya, masih kuartal pertama begitu. Kuartal pertama biasanya paling lebih banyak kita dipengaruhi oleh Desember effect, di mana bulan Desember konsumsi tinggi begitu, sehingga membawa pengaruh yang baik pada bulan Januari hingga kuartal 1 begitu. Kalau melihat tren pertumbuhan ekonomi pada pandemi ini yang anomali begitu, Bang Jos, dari melihat data tersebut, apa sih yang bisa ditranslasikan, yang bisa dijabarkan begitu akibat dari pandemi ini? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya justru pertumbuhan kuartal pertama dan kuartal ketiga itu cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal kedua dan kuartal 4. Karena biasanya kuartal kedua ada bulan puasa, Ramadan, dan juga Idul Fitri. Dan juga ada efek mudik ya, efek Lebaran dan juga mudik ya. Dan juga kuartal keempat biasanya juga ada efek dari Natal dan juga Tahun Baru. Sehingga memang kalau kita lihat di kuartal pertama, ini yang tadi makanya saya katakan bahwa ini di luar ekspektasi dari pemerintah, Bank Indonesia, dan juga sebagian besar ekonom ya yang memperkirakan bahwa di kuartal 1 ini dampaknya diharapkan belum terlalu signifikan, tapi nyatanya kita lihat dari angka yang dirilis BPS tadi ternyata sudah cukup signifikan ya. Dan kalau kita lihat juga baik dari sisi konsumsi dan juga investasi ini turun hampir 0,5%-nya dari kondisi normalnya, yang artinya bahwa kita melihat juga aktivitas ekonomi khususnya dari sektor formal dan juga informal ternyata juga cukup berpengaruh ya, khususnya informal saya pikir, karena kalau kita lihat 40% konsumsi nasional itu memang didominasi ataupun ditopang oleh masyarakat berpenghasilan menengah ya. Jadi dan saya pikir ini yang sebenarnya konsumsi ini cenderung cukup signifikan menurun ya. Dan kalau kita lihat secara umum juga konsumsi rumah tangga itu memang ada beberapa komponen yang behavior dari konsumen ini juga berubah ya. Jadi konsumen ataupun masyarakat mungkin, ataupun dari kalau kita lihat datanya bisa kita simpulkan bahwa konsumsi untuk tertiary needs-nya mereka, misalkan untuk jalan-jalan, leisure, itu turun signifikan. Makanya kita lihat kemarin BPS juga sudah merilis bahwa wisatawan mancanegara dan juga domestik ini juga turun ya, dan ini juga sangat mempengaruhi sektor pariwisata dan turunannya, transportasi udara, darat, laut, dan juga hotel restoran ya. Kemarin kita juga mendengar bahwa asosiasi perhotelan asosiasi perhotelan pun juga melaporkan bahwa sebagian besar pebisnis perhotelan gulung tikar ya, karena tadi untuk mengcover fixed cost-nya saja sudah tidak mampu gitu ya. Sehingga ini yang perubahan dari konsumsi masyarakat pun juga berubah ya. Yang kita lihat juga saat ini sekarang masyarakat masih tetap mengkonsumsi kebutuhan dasar, yaitu yang tadi saya katakan bahwa makan minuman itu masih tumbuhnya masih cukup stabil ya. Tapi kalau kita lihat untuk keperluan secondary needs-nya dan juga tertiary needs-nya, kebutuhan yang non primer itu cenderung menurun cukup signifikan ya. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 ini yang tadi saya katakan ini di luar perkiraan, lebih rendah dari perkiraan dari sebagian besar ekonom dan juga pemerintah. Tapi sebetulnya nanti di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, karena kuartal 1 kan perhitungannya masih sampai bulan Maret, di mana PSBB mungkin pada saat itu belum terlalu masif digencarkan begitu. Jadi masih terlihat konsumsi yang tinggi. Pada kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa jadi pertumbuhannya lebih turun dari 2,97% ya Bang? Iya, itu makanya yang tadi saya katakan bahwa apalagi dengan pemerintah yang sudah melarang ya masyarakat untuk tidak mudik untuk tahun ini, ataupun mungkin libur cuti bersama Idul Fitrinya dipindahkan ke akhir tahun, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang berbeda juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya kuartal kedua ataupun pada saat Idul Fitri itu biasanya konsumsi masyarakat biasanya cukup meningkat ya. Karena pertama selain kita mendapatkan THR dari perusahaan dan juga pemerintah untuk ASN, ini kita juga melakukan redistribusi wealth kita ya, karena kita pada saat kita pendapatan kita pada saat kita pulang kampung ataupun mudik, tentu kan ada redistribusi ya pendapatan kita ke masyarakat di daerah, dan juga akhirnya ini akan berdampak juga pada ekonomi di daerah, sehingga
itu kondisinya tentunya berbeda ya, makanya efek dari mudik Lebaran tahun ini memang sangat kecil, sehingga memang kalau kita lihat dengan kondisi kuartal 1 saja tidak sampai 3%, makanya di kuartal kedua ini memang berpotensi untuk cenderung melambat ya. Dan tapi kita melihat bahwa harapannya dengan adanya stimulus kebijakan pemerintah, at least paling cepat di kuartal keempat itu sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Dan memang pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif, stimulus, begitu, dan juga melakukan realokasi, refocusing dana APBN kita ke sektor-sektor yang lebih bisa menggerakkan konsumsi masyarakat, begitu. Tapi kalau Bang Joshua melihat langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini, apakah sudah cukup baik untuk menopang bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri, konsumsi lebih tepatnya, begitu, sehingga nantinya kita bisa terselamatkan ini dari inflasi yang rendah dan juga pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau mungkin cenderung mengarah kepada resesi ekonomi, Bang Joshua? Iya, jadi memang yang pertama yang mau saya katakan juga bahwa inflasi yang kemarin juga dirilis oleh BPS di awal kuartal kedua tahun ini juga menunjukkan bahwa inflasi cenderung rendah ya. Ini juga mengindikasikan juga memperkuat bahwa fakta bahwa daya beli masyarakat menurun ya cukup signifikan di awal kuartal kedua tahun ini. Karena kita melihat juga tadi karena kondisinya dari sisi produksi juga mengalami disrupsi ya, karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi, produksi industri juga lumpuh ya. Jadi memang hanya beberapa industri saja yang diperbolehkan untuk beraktivitas di masa PSBB ini, sehingga dampaknya pun juga berdampak tadi sudah mulai ada pekerja yang dirumahkan, bahkan sudah ada sudah cukup banyak juga, mungkin sudah lebih dari 2 juta ya pekerja yang terkena PHK. Sehingga tentunya ini akan berdampak juga tadi pada dari sisi confidence dari konsumen pun juga menurun ya. Pada akhirnya juga terindikasi tadi penurunan pendapatan dan juga pada akhirnya daya beli masyarakat ataupun tingkat konsumsi masyarakat secara umum juga melambat ya. Jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa di kuartal kedua ini dampaknya akan jauh lebih signifikan, dan perbaikan ataupun pemulihan ekonomi kita ke depannya itu sangat bergantung tadi pada seberapa cepat langkah-langkah pemerintah untuk dapat menanggulangi COVID-19 ini dari aspek kesehatannya. Artinya pemerintah dengan berbagai kebijakan anggaran sudah dialokasikan misalkan untuk kesehatan tambahannya itu sekitar 75 triliun. Ini kan untuk peningkatan kualitas dari tenaga medis ya, dan juga rumah sakit pendukung untuk melayani pasien COVID. Ini juga harus benar-benar anggaran ini bisa terrealisasi di lapangan, sehingga harapannya tadi upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan dari pasien COVID-19 di Indonesia ini bisa lebih cepat berhasil, sehingga pada akhirnya PSBB bisa kita berbagai pemerintah daerah bisa mulai dibuka kembali aktivitas ekonominya, sehingga ini akan lebih cepat lagi untuk memulihkan kondisi ekonomi. Jadi intinya adalah karena memang tentu prioritas pemerintah adalah bagaimana supaya penanganan dari masalah krisis kesehatannya dulu, yang saya pikir ini menjadi salah satu prioritas utama di masa pandemik ini. Dan baru nanti pada akhirnya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini, saya pikir mungkin tadi menggarisbawahi juga bahwa kebijakan terkait juga dengan program keluarga harapan ya, terkait dengan bansos ya, bantuan pangan non tunai, dan juga kartu prakerja, ini memang diharapkan bisa membatasi penurunan konsumsi masyarakat lebih lanjut lagi ya. Meskipun memang kalau kita harapkan mungkin tidak bisa ditingkatkan lagi ya, karena ini khususnya tadi terkait dengan jaring pengaman sosial. Ini menurut hemat saya ini belum menjangkau ataupun belum memikirkan masyarakat berpenghasilan menengah, yaitu aspiring middle class ya, yang notabene ini banyak didominasi oleh pekerja-pekerja informal ataupun pekerja buruh di sektor formalnya yang terkena dampak cukup signifikan dari COVID-19 ini. Sehingga ini yang saya pikir perlu dialokasikan ataupun ditingkatkan anggarannya. Selain mungkin program pemulihan ekonomi nasional ya, ini juga menjadi salah satu kunci untuk pemulihan kita agar lebih cepat lagi dalam beberapa kuartal ke depan. Oke, baik, Bang Joshua, intinya adalah memberikan insentif ke berbagai sisi ya, stimulus-stimulus ekonomi yang bisa menggerakkan
berbagai sektor-sektor yang ada, tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi juga menguntungkan banyak pihak, termasuk pekerja-pekerja sektor informal yang saat ini banyak sekali terdampak. Bang, tapi kalau kita berbicara soal pandemi ini sendiri, begitu IMF, World Bank, ADB, semua sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melemah gitu. Bahkan beberapa negara terancam masuk resesi. Kalau Indonesia sendiri, nantinya setelah pandemi ini berakhir, kita berspekulasi, begitu apakah kita mengarah ke arah resesi atau ke arah booming ekonomi? Iya, memang ini menjadi salah satu tantangan ya buat perekonomian kita. Apakah new norm itu bisa kita lampaui atau bisa kita apa namanya, bisa perekonomian kita bisa kita mulai dengan step yang baik gitu ya. Jadi makanya tentunya tadi langkah-langkah pemulihan ataupun penanganan COVID ini menjadi salah satu titik awal sebelum kita masuk pada new norm dari ekonomi kita. Yang kedua juga mungkin dampak dari COVID pasca pandemik ini tentu behavior dari pelaku ekonomi cenderung semuanya berubah ya. Seperti yang kita lakukan saat ini. Sebelumnya mungkin pada saat kita harus melakukan meeting dengan klien ataupun dengan dalam meeting di kantor itu harus tatap muka gitu. Tapi dengan kondisi saat ini COVID-19 ini akhirnya memaksa kita untuk apa namanya lebih menggunakan tadi teknologi informasi ini gitu ya. Sehingga ini pun juga akan berdampak cukup signifikan bagi apa namanya sektor transportasi ke depannya ya. Jadi mungkin untuk meeting dan juga rapat-rapat itu mungkin akan apa namanya akan juga akan lebih efisien ya buat perusahaan ataupun pemerintah ya untuk bisa mengurangi pertemuan-pertemuan tatap muka dan lebih mengoptimalkan ataupun lebih mengefisienkan melalui apa namanya media online ini gitu ya. Dan berikutnya juga terkait juga dengan behavior dari konsumen, juga ini terkait juga dengan transaksi digital ya. Sebelumnya dengan adanya pembatasan sebelumnya memang kalau kita ada beberapa preferensi dari konsumen ataupun masyarakat ini untuk belanja ke mall ya, belanja ke toko-toko kelontong ya, jadi langsung ke toko offline-nya. Ya. Betul. Dengan adanya COVID-19 ini tentunya kita terpaksa jadi harus melakukan semua transaksi itu dengan online ya, dan juga pada akhirnya terkait juga dengan transaksi keuangan ya, tentunya pada saat kita melakukan transfer ataupun pembayaran ya, sebelumnya kita melakukan dengan tunai ya, alat pembayaran kita tunai, tapi dengan COVID-19 ini tentunya kita jadi terbiasa untuk kedepannya juga melanjutkan pembayaran melalui non tunai ya, dan ini juga menjadi salah satu apa namanya program yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia. Jadi saya pikir tentu behavior dari konsumen dan juga pelaku ekonomi lainnya, sektor usaha tentunya akan cenderung berubah ya, dan kita harapkan ini ke arah yang lebih positif ya, dan khususnya kalau saya mulai mungkin masuk kepada sektor manufaktur ya, karena kita juga sektor manufaktur kita juga pun harus belajar, pemerintah belajar bahwa ketergantungan pada China di masa apa namanya karena dampak dari COVID-19 ini kita melihat dampaknya sangat signifikan buat global ya, pada saat China mengalami lockdown sehingga suplai bahan baku untuk industri manufaktur di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia ini cenderung cukup sulit kita dapatkan, sehingga akan berdampak juga pada produksi di industri manufaktur kita. Sehingga saya pikir ini menjadi salah satu pelajaran juga bagi negara-negara dunia bahwa ketergantungan pada China seutuhnya itu pun juga tidak baik ya. Jadi makanya ini saya pikir ini menjadi salah satu apa namanya dorongan positif buat sektor industri nasional kita supaya kita bisa berdaya saing dan bisa menjadi masuk sebagai global value chain global gitu ya. Sehingga itu akan membuat kita punya daya saing dan tadi apa namanya akan mendatangkan investasi juga ke depannya buat perekonomian kita. Ada harapan kita masuk ke pergeseran yang positif karena adanya pergeseran behavior dari konsumsi masyarakat maupun produksi, begitu ya Bang Joshua katakan, dan semoga nantinya bisa mengarah ke positif seperti yang diharapkan. Tapi kalau kita melihat sekarang nampaknya sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, kemudian juga food and beverage, restoran, dan juga sektor-sektor seperti transportasi juga ini paling berdampak begitu Bang Jos. Ini kira-kira untuk recovery-nya nanti bagaimana Bang? Iya, saya pikir memang ini semuanya akan apa namanya akan recovery itu tergantung dari sisi permintaan tentunya ya. Jadi produksi itu tidak akan orderan pabrik itu tidak akan ada tidak akan ada peningkatan kalau tidak ada permintaan ya tentunya. Makanya jadinya permintaan masyarakat ini yang saya pikir perlu dipertahankan, daya beli masyarakat itu dan juga konsumsi rumah tangga harus benar-benar dijaga dengan baik supaya tadi
tidak terjadi penurunan permintaan sehingga tadi produksi bisa kembali berjalan. Dan tentu dengan dampak ya mungkin memang mungkin belum 100% ya dampak shifting kepada new norm tersebut ya, behavior yang baru tersebut, tapi tentu dengan kita berharap bahwa recovery paling cepat di kuartal keempat ataupun mungkin paling juga mungkin awal tahun depan ya, kita harapkan itu recovery itu akan kembali lagi akan mendorong tadi mulai terciptanya permintaan dan penawaran ya. Jadi pada saat terjadi permintaan dan penawaran lalu terbentuklah di pasar sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi gitu ya. Sehingga ini yang menjadi salah satu kunci bahwa kalau recovery kita bisa dorong lebih cepat, tentu tadi pada sisi produksinya pun juga aktivitas produksinya pun juga akan kita harapkan bisa kembali normal gitu ya. Baik tadi pariwisata ya, karena sebelumnya juga di paket stimulus pertama pemerintah juga sudah memberikan insentif ya untuk sektor pariwisata dengan memberikan diskon misalkan untuk tarif pesawat ataupun hotel ya, dan ini mungkin akan bergeser nanti stimulusnya akan lebih efektif pada saat nanti pandemik sudah berakhir ataupun PSBB ini sudah diberhentikan oleh berbagai pemerintah daerah gitu. Sehingga saya pikir tentu ke depannya ini seberapa cepat pemulihan ekonomi kita dan juga dampaknya pada sektor produksi ini akan sangat dipengaruhi juga oleh seberapa cepat penanganan dari COVID ini. Kita berharap bahwa seandainya kalau kita lihat dari perkiraan dari berbagai lembaga kedokteran dan juga pengamat ya mengatakan bahwa puncak pandemi kita ini di Indonesia terjadi di bulan Juni gitu ya. Jadi harapannya pemulihan ini akan terus berlanjut dari mulai kuartal ketiga pertengahan sampai dengan kuartal keempat, dan kita berharap bahwa di tahun depan kondisinya akan jauh lebih baik, dan kita berharap bahwa ada dorongan-dorongan positif untuk kita bisa berdaya saing dan tadi meningkatkan efisiensi pada perekonomian kita. Ya, Bang Jos, ini kalau berbicara soal fundamental kita dalam menghadapi pandemi ini sendiri, kemarin rupiah sempat melemah cukup dalam begitu, tapi sekarang sudah mulai, nampaknya trennya sudah mulai ke arah positif begitu, pergerakan rupiah, pasar uang, dan kemudian kalau kita melihat komoditas juga emas sempat melonjak naik, sementara sektor-sektor komoditas lain seperti minyak, batu bara sempat anjlok begitu. Kalau melihat trennya pada saat ini begitu, dari pasar komoditas, kemudian intervensi pemerintah juga di pasar modal dan juga pasar uang, sebetulnya seberapa kuat fundamental kita kemudian untuk tetap mempertahankan tren pertumbuhan dan juga nantinya mengarah ke recovery yang positif, sehingga nanti seperti yang diharapkan oleh kita semua setelah pandemi corona ini, booming ekonomi bisa kita dapati begitu, Bang. Iya, jadi tentunya tadi ekspektasi dari pelaku pasar baik di pasar komoditas ataupun di pasar nilai tukar ya, itu pasar keuangan itu sangat dipengaruhi juga oleh ekspektasi dari pelaku pasar tersebut pada prospek pertumbuhan ekonomi kita ya. Tentunya kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan kembali lagi ke level normalnya, yaitu pertumbuhannya di kisaran 5 hingga 6% gitu ya. Sehingga kalau recovery-nya lebih cepat ataupun mungkin kita berharap mulai kelihatan di tahun depan, tentunya ekspektasi dari pelaku pasar pun juga sudah mulai terrealisasi atau bisa terlihat ya sejak tahun ini gitu ya. Jadi tentu rupiah yang selama ini yang kita khawatirkan terus melemah, ternyata fundamental ekonomi kita tetap mendukung ya. Artinya bahwa rupiah saat ini bahkan terus menguat ya. Bahkan kemarin di akhir pekan lalu sempat menembus di bawah 15.000. Tentunya ini menjadi salah satu indikasi bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus yakin bahwa fundamental ekonomi kita ini masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain ya, dan juga tentu respon kebijakan pemerintah dan juga otoritas keuangan lainnya, Bank Indonesia, OJK dan LPS sudah bekerja maksimal untuk bisa menangani COVID dan membatasi dampak ekonominya, sehingga itu menjadi salah satu dasar bahwa fundamental kita masih tetap baik. Sehingga kemudian mungkin masyarakatnya kali ya yang bisa kemudian menerapkan PSBB dengan baik, menjaga physical distancing dan juga menggunakan masker, hand sanitizer, semuanya protokol-protokol kesehatan itu semua dilakukan agar tidak hanya satu pihak pemerintah yang bergerak, tapi semua pihak. Bang Jos, kita selanjutnya buka pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom pertanyaan. Ini ada yang menanyakan dari Toha Muhammad, apakah akan terjadi panic vacation dalam sektor pariwisata ketika pandemi telah usai? Mungkin ya, gimana Bang? Ya, saya pikir mungkin saja ya, karena
untuk masyarakat mungkin yang menengah ke atas, ini kan selama ini kan mereka apa namanya tidak bisa jalan-jalan ya. Tentunya kalau kita lihat saat ini mungkin berbagai apa namanya perbatasan negara juga makin mungkin belajar dari COVID-19 ini juga bahwa untuk apa namanya untuk wisatawan masuk ke suatu negara itu mungkin akan lebih dibatasin gitu ya. Apalagi kalau vaksin dari COVID-19 ini belum ditemukan ya, karena kan prosesnya juga butuh waktu ya, 12 hingga 18 bulan. Sehingga tentu adjustment dari berbagai negara tentunya masih akan menerapkan protokol kesehatan tersebut ya untuk membatasi penyebaran ke negaranya, sehingga tentu ini akan juga berdampak pada industri pariwisata di nasional kita ya. Artinya bahwa ini menjadi salah satu momentum buat masyarakat kita, masyarakat lokal kita untuk bisa meningkatkan pariwisata nasional kita ya. Kita harus bisa bangga bahwa kekayaan alam kita sangat apa namanya sangat nilainya sangat tinggi gitu ya, ataupun apa namanya beraneka ragam ya, budayanya dan juga artnya tentu menjadi salah satu daya tarik untuk kita bisa memajukan pariwisata. Dan tentu pada saat tadi orang sebelumnya ini tidak bisa jalan-jalan, tentu pada saat nanti pandemi sudah berakhir ya, ini juga akan lebih akan langsung Jadi momen untuk meningkat balas signifikan. dendam gitu ya. Betul. Untuk Dan lagi saya juga jalan-jalan. mendengar tadi bahwa beberapa maskapai penerbangan juga akan memberlakukan diskon ya. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik juga, dan mungkin beberapa industri hotel pun juga saat ini sudah memberlakukan diskon ya, masih memberlakukan diskon mungkin sampai dengan awal tahun depan ataupun mungkin sampai dengan tahun depan, sehingga menjadi salah satu faktor yang akan mendorong signifikan kembali ke normalnya. Oke, Bang, ini selanjutnya pertanyaan dari HW titik story yang menanyakan kira-kira apa hal atau kasus apapun itu yang bakal datang setelah COVID-19. Mungkin ini kaitannya dengan tadi new normal dan juga pergeseran behavior dari masyarakat sendiri. Gimana, Bang? Iya, yang tadi saya sampaikan juga bahwa kondisinya behavior dari masyarakat ini tentunya akan lebih apa namanya akan menggunakan apa namanya teknologi informasi ya dalam kehidupan sehari-harinya ya, entah untuk apa namanya untuk market, untuk kebutuhan marketing dari perusahaannya ataupun dari barang-barang ya yang dia jual ya, misalkan e-commerce ya, tentunya akan lebih meningkat lagi ya transaksinya, dan juga pembayarannya non tunai ini pun juga akan lebih meningkat lagi ke depannya. Dan ini tentu akan berdampak positif ya, karena kita paham bahwa dampak dari digital ekonomi ini akan membuat perekonomian kita akan jauh lebih efisien ya. Dan tentunya tadi dengan terciptanya, dengan semakin maraknya lagi e-commerce, tentunya kita harapkan tadi usaha-usaha unit usaha UMKM kita ya nasional kita ini bisa kita majukan gitu ya. Karena selama ini kita melihat bahwa untuk apa namanya industri e-commerce ini belum cukup optimal ataupun belum cukup maksimal bisa mempromosikan produk-produk dari unit usaha UMKM kita ya. Sedangkan semestinya apa namanya e-commerce ataupun platform dari e-commerce ini harusnya menjadi apa namanya marketplace ya buat produk-produk dari UMKM nasional kita gitu ya. Sehingga tentu kita harus lebih belajar bahwa ketergantungan pada negara lain itu juga kedepannya saya pikir ya, bottom line-nya adalah ketergantungan pada negara lain ataupun dunia luar itu memang akan mulai dikurangi ya, sehingga kita harus lebih mandiri lagi. Dan bagaimana tadi untuk meningkatkan sektor ekonomi kita harus lebih mengoptimalkan apa namanya potensi domestik kita ya. Kita punya apa namanya masyarakat ataupun penduduk 270 juta penduduk, tentu ini menjadi salah satu modal besar untuk kita bisa apa namanya bertahan di tengah masa pandemik ini, dan untuk bisa apa namanya melampaui ataupun melewati kondisi krisis yang mungkin dialami oleh berbagai negara di dunia gitu. Baik, Bang Joso, ini cukup menyenangkan diskusi kita pada sore hari ini karena semakin confidence nih saya dan juga mungkin para followers yang menonton bahwa Indonesia punya fundamental ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan diharapkan memang nanti meskipun pertumbuhan Q1 kita tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi pertumbuhan kita setelah pandemi ini diperkirakan dengan fundamental yang kuat dan juga berbagai stimulus, insentif, dan juga berbagai gerakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merendahkan pandemi ini bisa diikuti oleh masyarakat, sehingga nantinya ekonomi kita bisa terjaga dan kita bisa tetap berdikari begitu ya, memanfaatkan potensi domestik kita untuk kemudian
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bang Joshua, terima kasih sudah bergabung Siap, bersama kami sore sama-sama hari Aldi. ini, sangat bermanfaat Senang tentunya, sekali terutama juga. bagi teman-teman mungkin yang lagi ngabuburit nih nunggu waktu untuk buka puasa. Semoga nanti kita ada diskusi-diskusi lainnya nih Bang Joshua terkait dengan Siap, ekonomi yang tentunya semakin menambah confidence level kita terkait dengan baik. pasar keuangan dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Bang Joshua. Selamat sore. Siap. Oke, selamat sore. Ya. Ya, teman-teman, itu tadi diskusi saya dengan Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Kita membahas soal booming ekonomi setelah pandemi. Apakah mungkin? Tadi sudah dijawab, begitu ya. Dan besok tetap standby di live Instagram CNN Indonesia, karena besok akan ada teman saya yang gantian untuk live Instagram. Nah, ini dia. Nanti akan ada Fani Imaniar dan juga pekerja migran Ayah Suhastra. Ini akan membahas soal kisah pahlawan devisa di tengah corona. Seperti kita ketahui juga, para TKI, kemudian tenaga kerja kita yang ada di luar negeri ini merupakan pahlawan devisa yang menyumbangkan devisa untuk negara. Tapi akibat pandemi ini, mereka harus terpaksa dipulangkan, direpatriasi begitu ya, lalu terancam kehilangan pekerjaannya. Bagaimana kisahnya nanti akan dibahas oleh teman saya Fandi Maniar bersama narasumber Ayah Suhastra besok maksud saya, tetap jam 16 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus di live Instagram CNN Indonesia dan juga CNN Indonesia TV, karena setiap harinya selama bulan Ramadan ini akan banyak sekali topik yang akan kita bagikan kepada Anda sembari Anda nunggu waktu ngabuburit. Akhirnya saya Aldi Hawari pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.